Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu, Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Di keadaan kali ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Dan tentu tidak kurang satu apapun. Dan bagi Anda semua, tentunya semoga tetap lancar rezekinya dan terus menonton channel ini sehingga tidak ketinggalan untuk informasi-informasi seputar komunikasi dan seputar frekuensi alat komunikasi dan yang masih menggunakan frekuensi atau yang lainnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi. Yang kebetulan ada juga datang lagi produk yang dipinjaman kita. Ini adalah produk POC lagi. Nah, POC udah berapa ya kita review POC ini? Sekarang POC yang paling kecil ya, mungkin saya review kali ini adalah POC yang sekarang ini di depan saya. Ini adalah merek Hisense ya teman-teman. Tapi sebelum kita review, karena ini reviewnya POC, nggak perlu panjang lebar. Sebelum kita review, kita minum kopi dulu teman-teman ya. Kita seruput kopinya. Alhamdulillah. Oke, kita langsung review dari dekat merek Hisense POC yang cukup mungil ini. Oke, ini dia di hadapan kita sebuah POC Hisense ya yang ada di depan saya ini yang cukup mungil ya. Mungkin saya perlu tarik dulu nih. Jadi ini produk Hisense ini unik ya, ditarik terus diangkat ya. Ini tipenya H05 Hisense H05 ya. Dan ini masih dari sana, langsung dari Tiongkok kayaknya ini. Tuh, masih tulisannya masih seperti itu. Nah, produk Hisense ini cukup unik ya, kecil banget, tapi layarnya bagus. Saya lihat layarnya cukup bagus. Kemudian speakernya juga oke. Dan di sini juga sudah ada untuk cek seperti kita menggunakan HT, ada mikrofon, ada jack headphone. Kemudian di sini juga ada jack Type C. Bukan Type C, saudara-saudara. Di sini adalah micro USB ya, bukan Type C, micro USB. Jadi seperti yang biasa saya coba micro USB itu ternyata nggak bisa untuk ngecas ya. Yang untuk ngecas itu yang di sini Type C. Jadi di bawah bawahnya ini baterai ya, Type C untuk ngecas. Jadi kalau kita ngecas langsung aja kita colokin seperti ini. Nah, dia merah ya. Nanti kalau sudah penuh dia akan nyala hijau ya. Nyalanya akan hijau gitu. Jadi sementara kalau belum penuh gitu ya. Kemudian antenanya nggak bisa dilepas teman-teman. Kalau yang merek kemarin kita review itu antenanya bisa dilepas, ini nggak bisa karena sangat kecil. Kemudian ini juga sudah ada bell clipnya. PTT di sebelah kiri, ini tombol PTT-nya plastik ya. Kemudian ada dua tombol shortcut di bawah PTT. Kemudian di atas sini tidak ada tombol volume teman-teman ya. Nggak ada knop volume gitu, maksudnya seperti HT gitu ya. Ini hanya ada tombol power di atas sini, hanya ada tombol power. Kemudian volumenya di mana? Volumenya itu di samping sini ya teman-teman. Jadi di bawah PTT ini ada dua shortcut, ini ternyata mungkin untuk volume ya. Nanti akan kita coba. Nah, sebelum saya hidupin, saya akan mencoba untuk membandingkan beberapa POC yang sudah kita review kemarin ya. Jadi ada 3 POC termasuk yang ini. Ini semuanya menggunakan server yang sama, T-Tocom ya, servernya dari T-Tocom. Jadi ini semuanya sama servernya pakai ini nanti. Nah, kalau Anda lihat ya, tuh, kalau Anda lihat mulai dari yang besar mengecil ya. Nah, bahkan kalau saya sandingkan dengan UVK5 sekalipun ya, UVK5 sekalipun ini masih lebih kecil tuh. Nah, masih lebih kecil. Jadi artinya ini ringkes ya, bisa dibawa kemana-mana. Tapi ya
Monggo, Anda tinggal milih yang ringkas seperti ini, atau mungkin yang sedengan seperti ini, atau yang lebih multifungsi lagi seperti ini. Tapi itu pilihan ya. Oke, kita akan hidupkan seperti apa Hisense ini tampilannya. Kita on kan. Nah, seperti itu. Dia langsung kebaca, langsung connect. Dan di sini ada indikator sinyalnya, kedip-kedip ya. Ini menandakan bahwa dia sudah membaca, dan ini sudah ada grupnya, udah keluar. Kemudian coba saya pencet ini, apakah menu volume? Ya benar, volume teman-teman. Jadi up, down. Up itu naik ya, naik terus. Turun, ini akan turun. Nah, segitu ya. Nah, untuk tombol yang tengah ini di bawah layar, tombol tengah ini kalau nggak salah menunya ya. Dan di sini ada grup, kemudian di sini ada member, ya member seperti itu. Kemudian tekan lagi lama biar keluar. Kemudian setting. Nah, sini ada function. Function itu apa aja? Like, pilot lamp, key light, ITS, base GPS, weather, TTS maksud saya tadi ya. Oke, kita tekan lagi lama keluar. Kemudian sound quality, high quality, standar. Ini masih pakai high quality. Ya. Kemudian profile, indoor mode, outdoor mode. Maksudnya ini mungkin suaranya akan berubah ya kalau di outdoor settingannya. Ini kita di indoor sekarang ya. Tekan lama keluar. Kemudian tune level. Nah, mau pakai yang suara deringnya nih kayaknya ya. Mau kenceng apa enggak. Terus mic level. Nah, ini asiknya mic-nya bisa diatur teman-teman ya. Mau kenceng banget atau kurangin. Nah, misalnya gitu ya, mau dikurangin apa dikencengin seperti itu. Ini full saat ini ya. Oke. Full. Kemudian language ya Inggris lah ya. Oke, kemudian time zone harusnya plus 7 ya, tapi kita lihat dah. Ini jamnya udah bener belum? Time zone ini jam 11:19. Ya. Nah, di sini salah teman-teman ya. Jadi time zone ini kita benerin dulu ya. Sorry, mana tadi? Nah, nih kita harus rubah time zone-nya. Mana tadi? Nah, ini time zone harusnya plus 7. Nah, plus 7. Backlight ini waktu anunya ya, hidupnya. Nah, brightness ini saya turunin ya biar bisa di oh ini volume, oh ini tetap pakai ini ya. Nah, biar bisa di kamera ya. Nah, ini baru asik gitu. Baru kameranya bisa enak lihatnya. Oke. Brightness, kemudian power save, long standby, standar, long standby, to work net. Oh sorry, harus pencetnya sekali ya biar kepilih ya. Work net, 4G, kemudian SIM. Kelamaan mencetnya keluar dia tentunya. Harus mencetnya sekali pelan. Oke, kita coba lagi. Habis worknet tadi apa? SIM select. Oh ya, oke. Ini auto sekarang ya. Kita keluar. Kemudian firmware frame auto. Nggak usah, nanti aja. Host info. Host info. Oh ya, sebentar. Coba host info. User device version, GPS info belum ada.
version. Oke. Kemudian device. Oke. Aduh, keluar lagi. Oke, udah ya, itu aja. Jadi menu-menunya itu ya teman-teman. Sangat sederhana sekali, tapi fungsional ya. Layarnya bagus, enak juga saya lihat layarnya. Meskipun kecil, tapi jelas gitu ya. Nih kita coba. Memang sih kalau layar masih lebih bagus yang ini di antara semuanya ya. Tapi ini lumayan lah. Nah ini kita lihat. Nah ini kualitas layarnya yang ini sama yang Tetocom ini lebih bagus ya. Meskipun ini kecil tapi lebih clear. Oke teman-teman, kita cek baterainya ya. Tadi lupa ya. Baterainya tadi pakai berapa ya? Untuk bisa melihat keiritan baterainya itu 3000 teman-teman. Wah lebih gede nih, 3000 mAh. 3000. Kemudian ini sih kayak HT ya, di sini juga pendinginnya ini. Memang persis kayak HT udah. Kemudian SIM cardnya ada berapa? SIM cardnya ada 2 juga. Ya 2 juga. Saya suka juga bukanya seperti ini, memudahkan kita ya. Ini tapi kalau udah dipasangi belt clip ini agak sulit ya. Tapi belum gampang masang kartunya. Oke, kita pasang lagi. Dorong, dia otomatis ngelock. Kita hidupin lagi ya. Kalau habis dimatiin harus dihidupin lagi. Biar kita bisa mencoba ya. Oke, sekarang kita akan coba ya teman-teman. Jadi ada yang bertanya, untuk POC itu sama dengan Zello nggak sama, jauh beda ya. Kalau POC itu sekali pencet seperti kita mencet HT ini ya. HT biasa kita pencet langsung kita bisa terima gitu ya. Pencet tek gitu ya. Tapi kalau Zello juga masih pencet tapi masih ada delaynya. Kalau ini delaynya tipis banget. Dan ini ya nggak bisa ke HT, hanya ke sini saja ya, sama-sama sini. Kecuali yang ini ya, ini bisa ke HT. Nah, kemudian apakah bisa dengan POC yang lain? POC yang lain kalau satu server bisa ya, jadi satu server satu grup itu bisa. Jadi misalnya merek ini, misalnya yang ini, atau merek ini, 3 merek, tapi ini satu server dan grupnya jadikan satu ya. Itu bisa teman-teman ya. Tapi kalau sudah beda server, pasti beda, udah nggak bisa gitu ya. Karena setiap server punya kebijakan masing-masing, nggak sama. Sehingga bagi Anda yang membeli POC, ya silakan Anda daftarkan di penjualnya kalau atau agennya seperti itu, atau distributornya ya. Dan itu sekarang biasanya daftarnya sekali aja untuk mengaktifkan HT ini. Nanti tinggal ngisi pulsa saja. Ngisi pulsa, beli kuota gitu ya, atau apa aja. Jadi kalau saya sarankan sih irit, yang paling irit mungkin pakai Bayu ya, dari Telkomsel itu. Saya kemarin make itu sebulan hanya 15.000 ya, 4 giga. Kebetulan kota Jogja ada ya untuk jaringan itu, dan irit banget ya, nggak habis gitu, mau dipakai sebulan nggak habis. Tapi ya terpaksa harus isi lagi karena dia diisi itu, kalau nggak diisi kan 1 bulan dipakai kan kuotanya hilang lagi. Nah harus isi, nggak akumulasi gitu, nambah gitu ya, nggak. Jadi dia harus diisi, kalau nggak hilang gitu. Kemudian ya kartu yang kita pakai misalnya Bayu dari Telkomsel itu, kita sekali aja daftar, itu kartunya berlaku terus ya. Dia nggak berlaku, dia bukan tidak berlaku, dia tidak berfungsi kalau tidak ada pulsanya, itu aja. Tapi masa aktifnya aktif gitu ya, terus, karena itu informasi yang saya dapatkan. Tapi kalau salah ya nggak tahu ya. Jadi ini kecuali Excel ya teman-teman, nggak tahu. Kalau yang POC ternyata katanya Excel yang nggak bisa. Tapi yang bisa itu selain Excel, misalnya menggunakan Mentari, Telkomsel, kemudian mungkin Smartfren apa ya, Smartfren bisa nggak ya, GSM ini, nggak tahu ya. Pokoknya yang jelas itu ya teman-teman informasinya. Nah, oke, sekarang kita akan tes ya. Ketiganya ini saya akan tes untuk
kualitasnya seperti apa. Apakah bagus apa enggak gitu ya, kita coba ya. Nah, saya akan coba Tetocom ke sini dulu ya. Ke Hisense ke Tetocom dulu ya. Saya coba ya. 1, 2, 3 tes. Oh, ini mic-nya saya taruh di sana ya. Nah, mic-nya saya taruh sini ya, teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tes. 1, 2, 3 tes. 1, 2, 3 tes. 1, 2, 3 tes. Nah, sekarang coba yang ini dipakai untuk receive. 1, 2, 3 tes. 1, 2, 3 tes. 1, 2, 3 tes. 1, 2, 3 tes. Ini suaranya dia agak ngebas. Ini treble kan ya. Coba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi ini sangat clear. Kalau di tempat yang sangat berisik ini sangat clear ya. Ini kalau tempat yang agak adem ayam ini cocok dipakai. Kemudian kita coba yang ini ya. Kita coba yang ini. Seperti apa suaranya diterima di keduanya. Kita coba 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ini suaranya paling soft ya. Suaranya paling empuk yang ini. Kemudian ini paling treble. Jadi semuanya tergantung selera kita ya mau pakai yang mana. Tapi ini kecil ini juga udah oke banget ya. Nah, ini kalau nggak salah di pasaran ada merek Texas ya. Hampir sama dengan ini persis atasnya ininya bersama. Tapi depannya tampilan depannya ini agak sedikit berbeda. Tapi bentuknya sama. Secara atas gitu, samping agak beda dikit. Tapi ini sama ini. Kemudian ini kayaknya sama. Dan besarnya sama gitu ya. Besarnya sama, panjangnya sama, lebarnya sama, tapi ininya beda. Untuk tombol-tombolnya sampingnya beda ya, sama ini. Tapi itu nggak masalah ya kalau mungkin hanya beda merek saja, tapi dalamnya sama, bisa saja ya. Karena sekarang produk-produk itu hampir sama semuanya, tapi dalamnya mungkin bisa saja berbeda. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Hisense ya, Hisense K05 ya. H05 kalau nggak salah tadi H05. Dan sekali lagi kalau ada yang nanya ini harganya berapa, saya belum tahu karena kita dipinjemin dan kita disuruh review dan ini hasilnya juga bagus ya. Jadi ketiganya ini yang saya bawa ke sini ini bagus semua ya teman-teman. Nah, kira-kira menurut Anda mana yang paling oke? Menurut Anda mana yang paling oke? Yang ini apa yang ini apa yang ini ya? Tapi semua pilihan itu pasti ada keunggulan dan kelemahannya. Jadi tinggal menyesuaikan kebutuhan. Itu yang paling penting teman-teman. Jadi mau POC, mau HT, mau apapun itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuhnya yang besar apa yang kecil? Kita butuhkan yang kencang apa yang enggak? Kita butuhkan yang ringkas apa yang agak sedikit antep? Nah itu kan beda-beda semua kebutuhan dari teman-teman ya. Yang penting kita udah reviewnya dan oke. Kira-kira itu aja karena kalau POC nggak terlalu panjang ya. Nggak bisa ngetes juga ini mau dites apanya. Powernya juga nggak bisa karena ini. Oke teman-teman, ya. Ini dia review kita Hisense H05 yang baru saja kita review dan bisa dibayangkan sangat kecil sekali. Jadi ada 3 POC di sini ya, dan ini ada yang paling kecil. Kalau dengan yang saya pernah review juga ini yang paling kecil. Mungkin saya pernah review yang WRW POC juga, tetap ini yang paling kecil teman-teman. Jadi ini sangat kecil sekali dan baterainya lumayan gede ya. Artinya semua itu tergantung kebutuhan kita. Apakah kita mau yang kecil tapi kita mau yang antep atau kita mau yang bisa dua-duanya tapi ini antenanya panjang. Kalau ini udah kecil, ringkes, masuk kantong, selesai, tinggal handsfree-nya yang keluar. Jadi nggak tahu kalau kita pakai POC. Oke, sekian saja dari saya, yang Charlie itu yang dulu. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi Anda dalam menentukan sebuah produk. Yang Charlie itu yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri, bye-bye.